Audio Jungle. رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم ومن يطيق رسول الله جاءك من الكريم تجلى باسم وساكنين يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم ومن جودك الدنا والغرفة ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insya Allah keberadaan kita selalu mendapatkan ridhonya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita turunkan pada junjungan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah marilah kita kirimkan hadiah Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk guru-guru kita di antaranya Al-Ustaz Haji Muhammad Tian bin Haji Nan, dan juga Al-Ustaz Haji Namin bin Haji Nan, dan juga yang mewakafkan masjid ini yaitu Bapak Imam bin Dogol, dan juga almarhum Bapak Dogol bin Fulan, dan juga orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Haji Abdul Salam bin Haji Mang. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surganya. Al-hadiniyah wa kulinatin salihah wa ila ratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita teruskan tafsir dari surat Al-Fatihah. Ya. 2 pekan yang lalu itu kita bahas awal dari surat Al-Fatihah, itu ayat Alhamdulillah Rabbil Bismillahirrahmanirrahim, dan juga ya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Kemudian ayat ini kita baca lagi ayat berikutnya, itu ayat kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Kalimat Ar-Rahmanir Rahim. 2 pekan lalu saya katakan Ar-Rahman adalah ini nama Allah untuk semua makhluknya, baik dia adalah muslim, kafir, dan lain sebagainya. Itu kalimat Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah lil mu'minina fil akhirah, untuk orang-orang mukmin di akhirat nanti. Kemudian diulang lagi kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Ya, dikatakan Ar-Rahmanir Rahim, diulang ini dalam perkara ditakkid untuk menguatkan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad sabaqa anna qulna innamal rahman al-mutilini amusin ibadihi. Ya, di ayat yang lalu dikatakan bahwa mana Ar-Rahman yaitu al-mubid, ya, li ni'amil musin. Allah memberikan nikmat-nikmat baik kepada hambanya. Itu kalimat Ar-Rahman. Jadi untuk semuanya. Kemudian kalimat Ar-Rahim huwa sabit lahu sifatur rahmah allati anha yakunul ihsan. Ini adalah sifat yang tetap bagi Allah, sifat Ar-Rahmah. Bahkan dikatakan adalah lil mu'minina fil akhirah, untuk orang-orang mukmin fil akhirah. Wa qad dzakara subhanahu hadzal wasfaini liyubayyana ibadihi anna rububiyyatan rahmah wa ihsan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sifat ini untuk menjelaskan kepada hambanya bahwa rububiyah Allah, rububiyah rahmah. Ada sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala wa ihsan, dan berbuat baik. Berbuat baik. Liyukbilu ala ma'amila ma yurdihi wa hum mutma'inul nufus, ya, munsyiru, ya, mutasyirahul sudur, menjadikan orang tenang jiwanya. Mutmainnun nufus, jiwanya tenang,
lapang dadanya. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan rahmatnya, Allah akan melapangkan dadanya. Maka orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, hatinya tenang. Kenapa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan tenang jiwanya. Orang yang mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, tenang jiwanya. Tenang jiwanya. Hidup di dunia agak susah, tapi dia agak tenang. Nanti kembali di akhirat insya Allah akan tenang. Ini, maka kalimat Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim fil akhirah. Maka orang yang beriman berharap rahmah Allah ya di dunia dan juga fil akhirah. Itu. Ini kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wala uqubat allati sarallahu li ibadi fid dunya wal adab alim fil akhirah. Sanksi yang Allah berikan di dunia kepada hambanya dan azab yang pedih fil akhirah liman ta'adda hududahu, itu bagi orang yang melampaui batasan-batasan Allah. Artinya apa? Dalam hukum Allah ada batasan. Hukum Allah itu ada batasan. Yang baik ada batasan, ya. Yang baik ada batasannya. Umpamanya hal yang mubah saja. Kalau makan jangan terlalu kenyang. Nanti kalau terkenyang berat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita disuruhnya al-Islam dinun wasato, agama pertengahan. Yang berarti la ifrat wala tafrit, tidak mengabaikan ya, tidak berlebihan dan tidak mengabaikan. Maka al-Islamu dinun wasato, agama yang pertengahan itu Islam. Ya, agama pertengahan Islam. Jadi kita ketika berbuat, dunia kita kejar, akhirat pun kita kejar. Jangan sampai dunia saja kita kejar, akhirat lupa. Atau sebaliknya, akhirat kita kejar, lupa dunia. Tidak. Tapi itulah kehidupan adalah kebaikan dunia dan akhirat kita dapatkan semuanya. Harus kita dapatkan. Jadi adanya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala seperti ala tara ilal walid ar-ra'ud kaifa yurabbi auladahu bil targhib fi amalin ma yanfadu wal islahi idza ladabul jada wa idza hum hadu min anisiratal sawi la ja'ila targhib bil uqubah. Bagaimana orang tua ketika dia mendidik anaknya? Kalau anaknya didik anaknya supaya baik. Kalau baik mungkin diberikan apa? Targhib, berikan motivasi, semangat. Tapi kalau anaknya tidak nurut, maka diberikan tarhib, satu ancaman, peringatan. Tujuannya apa? Untuk mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya. Maka Allah juga sama, ketika Allah perintahkan supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Ketika kita dilarang, ya, kita supaya mendapatkan Allah karena meninggalkan. Tapi kalau yang diperintahkan kita tinggalkan akan mendapatkan sanksi Allah. Kalau yang dilarang kita kerjakan akan mendapatkan sanksi Allah. Maka itu rahmat Allah. Maka rahmat Allah, ketika seorang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa masuk surga Allah. Sehingga dikatakan hadis riwayat Muslim dikatakan, la yadkhulun nasu al-jannata illa bi rahmatillah. Manusia tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kenapa masuk surga dengan rahmat Allah? Karena dia akan dapat rahmat Allah ketika perintah Allah dikerjakan, dia dapat rahmat Allah. Orang yang masuk neraka akan mendapatkan nukmah Allah, ya, mendapatkan murka Allah. Kenapa dapat murka Allah? Karena yang diperintahkan tidak dikerjakan, dia dapat murka Allah. Itu. Jadi antara rahmat ada murka Allah, ada rahmat Allah. Ini. Maka di sini dikatakan adanya ukubah nanti, ya, adanya sanksi. Ya. Kemudian lihat lagi, Maliki Yaumiddin. Itu dikatakan raja di hari pembalasan, ya. Ada pembalasan. Qala Ragib, ya.
Katakan ada yaumul din, hari pembalasan. Artinya apa? Ini ada dua kalimat, maliki, ada maliki. Dua. Artinya apa? Ada kalimat sebagian Al-Qur'an dikatakan maliki, maliki. Ada lagi maliki. Ada yang baca panjang, ada yang pendek. Ya, ada yang baca maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin. Ini. Yang berarti al-maliku, al-malik huwa dzul mulk. Yang dikatakan raja, malik adalah yang mempunyai al-mulk, kekuasaan. Wal malik huwa dzul milk, yang mempunyai milik, yang menguasai. Itu bedanya di situ saja. Maka ada kalimat umpamanya limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan hari ini? Hari yaumul qiyamah, lillahil wahidil qahar, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maliki yaumiddin, raja ya, Allah ya, sebagai raja di hari pembalasan hanya Allah, maliki yaumiddin. Kemudian kalimat adin yutlaqul lughatal hisab, secara umum diartikan dengan hisab, hari perhitungan. Karena amal kita akan dihitung, yang kita kerjakan sedikit dia akan dihitung, banyak pun akan dihitung. Kalau kita ketika mengerjakan suatu amal yang sedikit tidak pernah kita hitung. Ya, padahal Allah akan menghitungnya. Amal yang banyak kita tidak pernah menghitung, tapi Allah akan menghitungnya. Allah perintahkan untuk mencatat siapa? Yaitu melakukan raqib. Raqib sebelah kanan ya, mencatat kebaikan, atid sebelah kiri mencatat keburukan. Allah yang mencatat itu. Jadi perintah Allah menjadikan malaikat untuk mencatat hari hisab nanti. Ketika kita dihisab, catatan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah nanti. Kalau dalam surat Al-Haqqah Allah jelaskan di sana. Surat Al-Haqqah Allah jelaskan, nanti ada balasan, catatan amal perbuatan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, pada kiamat akan diperlihatkan. Itu kalau kita baca dalam surat Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي halakani sultan khudhu bagulu ila akhir ayat. Kita lihat, adapun orang yang catatannya diberikan sebelah kanan catatannya, karena dalam hidup kita yang catat malaikat tolong diberikan di catatan kamu. Paman utia kita biyamini dari arah sebelah kanan, itu yang baik. Paman utia kita biyami payakulu ha umukrau, dia ketika diberikan kanan dia terima, dia katakan ha umukrau kitabiyah, coba lihat catatan saya bagus enggak. Orang kalau nilainya bagus bangga, coba lihat bagus enggak, maka ha umukrau dia ini kuntu dzanantun animalia. Kenapa? Aku sebenarnya mengira nanti aku akan berjumpa dengan Allah yaumul qiyamah, maka aku berbuat baik. Ini dzanatu anni, nanti aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada akhirnya juga hidupnya enak. Kemudian di ayat berikutnya wa amma man utiya kitabahu bishimal fayaqulu ya laitani lam yu'ta kitabiyah. Kalau diberikan dengan sebelah kanan, sebelah kiri, kalau berikan sebelah kiri katakan celaka. Ya laitani lam uta, ya celaka. Ini jadi catatan amal kita akan diperlihatkan oleh Allah. Kecil diperlihatkan, besar pun dilihat. Yaitu kalau dalam surat yang pendek Allah katakan, itu digambarkan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara.
Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan yang kecil akan diperlihatkan, yang baik, yang buruk juga diperlihatkan. Ini itu yaumul qiyamah nanti. Maka limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi wadinu yutlaqu lughatan al-hisab. Jadi maksud kalimat din secara umum adalah al-hisab. Wa 'alal mukafa'ah walal jaza, Allah akan memenuhi kebutuhannya dan akan membalasnya. Wa huwa al-munasib huna, di sini sesuai dengan wa inna ma qala malik yaumiddin, raja di hari pembalasan. Semua amal kita akan kita menerimanya. Kalau yang baik ya baik, kalau yang buruk ya buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala akan yang mengatakan, nanti Allah yang akan menghakiminya. Wan nasu wa in kanu yulakuna jaza'a amalin fid dunya bi i'tibarihim afradan min ba'usin wa syaqal jaza' tafrituhum bi adalah hukm wal jibat alati alaihim. Manusia ketika mereka mendapatkan balasan amal mereka di dunia bi i'tibarihim afradan, ini karena pribadi aja, individu masing-masing orang. Jadi akan mendapat catatan bukan per kelompok, tapi adalah mendapat catatan individu masing-masing. Ya, kalau si A, ya si A yang dipanggil, B dan seterusnya. Bukan kelompok ini, tidak. Masing-masing ketika menghadap Allah masing-masing. Bahkan ketika dia diperiksa masing-masing. Nanti ketika dia dikumpulkan dulu, nanti masuk surganya baru rame-rame. Kalau dia sudah diperiksa baru rame-rame. Kalau kita umpamanya satu rombongan mau masuk kemana? Rombongan masuk kemana? Kebun binatang umpamanya. Masuk kebun binatang, ya diperiksa satu. Ada karsisnya enggak? Ada. Kumpul nanti baru masuk rame-rame. Maka nanti masuk surga juga begitu. Masing-masing dulu, nanti baru rame-rame. Maka dikatakan udkhulha, ya, masuk dengan Zumar dalam surat Az-Zumar. Masuklah ke dalam surga, yadkhuluna fi din, ya. Masuk dalam apa? Surga Allah adalah afwaja, berbondong-bondong. Itu. Ini ya. Jadi tergantung amal perbuatannya, tergantung amal perbuatan. Kemudian kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi masalah akidah semuanya. Jadi ayat 1 sampai 4 itu masalah akidah. Ayat 5 masalah ibadah. Karena isi Al-Qur'an cuma 3, akidah, ibadah, dan pedomah hidup minhajul hayat. Maka ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini masalah ibadah. Orang yang beriman harus ibadah pada Allah, beribadah ikut aturan Allah, itu aja. Ikut aturan Allah. Maka di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arti ibadah adalah al-ibadah khudu. Yunsha'u ala istisaril qalbi bi ansamatil ma'bud i'tiqadan bi anna lahu sultanan la yarikul aqallu haqiqatahu li'annahu a'la min an yuhita bihi bakariha au yarqa ilhi idrakahu. Dikatakan al-ibadah al-khudu, tunduk artinya. Mana dari segi bahasa ibadah artinya al-ibadah artinya al-hub, cinta kepada Allah. Itu ibadah cinta. Maka orang yang rajin ibadah karena cinta kepada Allah. Ibadah artinya adalah taat. Maka orang yang ibadah karena dia taat. Ibadah artinya adalah artinya al-hub, cinta, tunduk dan taat. Dan ibadah satu lagi artinya tadzallul, merendahkan di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Maka ketika orang sholat, kenapa dia sujud? Karena tadzallul, merasa hina di hadapan Allah, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Maka orang yang ibadah selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aturan Allah. Maka di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al ibadah khudu yang jauh ala istisaril qalbi. Hati merasakan kebesaran yang disembah Allah Subhanahu wa taala.
Kita ibadah karena kita merasa Allah yang semua maha agung, maha perkasa. Semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi, kepunyaan Allah lah yang di laut, yang di langit dan di bumi, milik Allah. Maka kita mau ibadah. Itu kita mengagungkan, maka dikali ibadah di mana juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nazi'at, Fa'amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Allah, kebesaran Allah. Kenapa kita takut dengan keagungan Allah? Karena semuanya yang di dunia ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah yang lagi temui. Maka kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita bisa mengendalikan nafsu kita supaya kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian katakan, dan hanya kepada Engkaulah kami minta tolong. Al-isti'anah, kalimat isti'anah, ya, dikatakan apa? Al-isti'anah talabul ma'una wa musa'ada ala ismami amalin laisatul musta'in al istiqlal bi amali wahda. Yang dikatakan minta tolong adalah talabul ma'una, minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong hanya kepada Allah. Wa musa'ada, dan juga minta bantuan ala ismami amalin, untuk menyempurnakan amal, karena tidak mampu seorang yang minta tolong untuk bebas dalam beramalnya kecuali hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah kita minta tolong, apapun gitu. Maka kalau kita doa, mintanya kepada siapa? Doa itu artinya at-talab, kita minta. Doa artinya at-talab, kita minta kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita doa. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, katakan ketika kita minta tolong kepada Allah, talabul doa, talab, minta tolong kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala azkurukum bitaqiqihi, aku akan ingat kamu, akan mengabulkannya. Fazkuruni azkurkum, ingat aku juga ingat kalian. Ini itu kalimat al-isti'anah, kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa, dalam minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amarana Allah hadhihi ayat alla na'budu ahadan siwahu. Kita tidak boleh beribadah pada seorang selain Allah. Kenapa? Li'anna Allah al-munfarid bisultan, karena Allah yang berkuasa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bala yang bagi ayu syarikahu fil ibadah sewa. Tidak pantas yang lain ikut untuk disembah selain Allah. Ya, tidak boleh. Wala ayu azima tajimal maudairu. Tidak boleh kita mengagungkan selain Allah dalam ibadah. Hanya kita minta kama amarona alla nasta'ina bimanuna, sebagaimana Allah perintah kita hanya minta tolong kepada Allah, maka kita ibadah minta tolongnya juga hanya kepada Allah. Itu dalam ibadah. Tapi kalau kita minta tolong kepada saudara kita karena butuh masalah-masalah lain lagi. Umpamanya butuh saya punya korek enggak? Nah itu. Atau dia saya minta ada garam enggak, minta sedikit, boleh aja. Atau tolong saya bawain barang saya, itu boleh. Itu boleh. Nah, ya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin saya bahas sedikit tentang banyak orang yang ziarah ke makam. Ziarah makam itu kita mendoakan. Adabnya kita memberi salam, kita mendoakan, bukan kita minta doa. Karena dia sudah meninggal, kita mendoakan bukan minta doa. Kalau dia masih hidup kita minta tolong boleh, Pak bawain barang saya boleh. Tapi atau Pak saya pinjam uang boleh, Pak bagi saya uang boleh. Tapi kalau udah meninggal nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sudah meninggal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat. Wala natubul mauna mutamamil amal wal muwasalah ila samatil marjua illa minhu. Kenapa? Karena kita minta pertolongan yang sempurna dalam amal untuk sampai ke hasil yang kita harapkan. Siapa? Itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah. Karena Allah milik Allah. Nahdul agniya wa antumul fuqara. Kami adalah, Allah adalah maha kaya, sedangkan kita adalah fuqara. Manusia itu adalah miskin, fakir. Maka kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah bihadzal ma turadifu al tawakkul ila Allah. Minta tolong kepada Allah sama juga dengan kita tawakal kepada Allah, tawakal. Tapi tidak ada tawakal illa ba'dal kasbi. Tidak ada tawakal kecuali setelah usaha, setelah badal ikhtiar, setelah usaha baru kita tawakal. Ya, baru tawakal. Wahiyya min kamalit tauhid wal ibadah, itu merupakan kesempurnaan tauhid dan ibadah al-khalis lillahi ta'ala, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta tolong hanya kepada Allah. Ma'allahi wa biha yakunul maru ma'allahi abdan khadi'an mukhbitan wa manas hurran kariman la sultan li ahadin. Jadi hanya kepada Allah, karena kepada manusia tidak mempunyai apa-apa. Baik, kita teruskan. Ini kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, tunjuk. Ini ayat tadi tentang masalah ibadah, sekarang ayat ini tentang pedoman hidup ketiga, atau juga dikatakan minhajul hayah, pedoman hidup. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua pedoman hidup, ada minhajul hayya al-haqqa, ada minhajul hayya al-batilah. Pedoman hidup yang benar, ada pedoman hidup yang salah. Yang benar adalah Islam, ar-ruju' ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran atau hadis. Ada lagi, ada minhajul hayya batilah, pedoman hidup yang salah, yaitu kembali kepada selain Allah. Yaitu apa? Nanti ada dua, ada dikatakan ad-dhalin, yaitu ala maghdubi dan ad-dhalin. Kita lihat sini. Hidayah Allah. Hidayah ini ada hidayah Allah, ada hidayah Allah, hidayah Rasul, hidayah yang mukmin. Hidayah artinya memberikan petunjuk. Kalau hidayah Rasul, Allah memberikan ar-isad, bimbingan. Kalau hidayah manusia, hidayah orang mukmin memberikan bimbingan juga. Kalau hidayah Allah, Allah memberikan apa? Hidayah Allah memberikan rahmanya. Orang menjadi beriman karena hidayah Allah. Kita lihat firman Allah, ketika Nabi ingin pamannya mendapat hidayah Allah, lagi sakit, mau meninggal, kemudian Nabi datang mengucapkan, ajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak mau ikut juga. Sampai benar-benar sampai turun ayat Al-Qur'an, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu hai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, walaupun dia saudara paman kamu, tidak akan bisa. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah. Keimanan Allah yang memberikan petunjuk Allah, yaitu. Maka akhirnya sampai meninggal tidak masuk Islam. Itu adalah Abu Thalib, pamannya. Itu. Kita lihat sampai seperti itu. Walaupun dia membantu Nabi SAW karena hidayah. Dan hidayah Allah, ada hidayah ini macam-macam. Ada hidayah Allah, ada hidayah Rasul. Allah memberikan bimbingan. Maka kata Nabi SAW, ikuti Al-Quran, aku tinggalkan untuk kalian dua saja. Kalau kalian ikut pada duanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya dalam hidup. Al-Quran sama Al-Hadis, ikuti itu aja. Itu hidayah Nabi. Kemudian wahidayatullah lil insani, petunjuk manusia, petunjuk Allah kepada manusia ala dulu macam-macam. Satu, hidayatul ilham. Tadi dari buku yang lain, dari tafsir yang lain, sekarang saya dari tafsir ini. Hidayatul ilham, ada hidayah ilham. Takunu li tifli muzila.
Ini hidayah ilham artinya anak, contoh anak kecil, sejak kecil nangis karena apa? Karena dia haus, karena dia lapar, nangis. Pengen nyusuk dia nangis. Itu hidayah ilham. Adalah hidayatul akli wa hidayatul a'la min hidayatil hissi wal ilham, yaitu hidayah yang lebih tinggi dari hadas panca indah dan ilham. Fal insan qad khulika li'aisha mutama'agri, artinya manusia harus hidup bermasyarakat, itu hidayah akal, tidak bisa sendiri. Ada hidayatul hawas, hidayah panca indera. Nah, itu panca indera, ingin mengambil apa ada gerak. Kemudian hidayatul ajar wa syariat, hidayah petunjuk agama dan syariat. Wa hidayatul hidayatul la budda minha, ini hidayah mesti harus kita miliki, karena akan hidayah agama itu yang akan menundukkan syahwat kita, keinginan kita. Maka kita pelajari agama, kita paham agama sehingga kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, itu. Nah, ini dalam buku ini, dalam kitab lain tadi 3 macam hidayah. Nah, kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada, jadi hidayah yang benar adalah Islam. Kemudian ada hidayah yang benar adalah Islam, minhaj pedoman hidup benar adalah Islam, kembali pada Al-Quran sama hadis. Kemudian yang tidak benar adalah kita berdoa juga, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang maghdubi, sih orang-orang yang dimurkai siapa? Kata Nabi SAW, al-Yahudi, orang Yahudi. Waladdallin siapa? An-Nasara, orang-orang Nasrani, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena dia, ya, awalnya si orang Yahudi ada kitab yang dimulai Nabi Musa, kitab Taurat. Kemudian orang Nasrani awalnya ada kitab Injil, tapi mereka rubah. Kemudian setelah datang Al-Quran, mereka disuruh ikut Al-Quran, tapi mereka tidak mau. Nah, mereka tidak mau, maka ada kitab apa? Kitab Taurat, ada perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian kitab apa lagi? Injil, macam-macam. Ada Yohana, Barnabas, ada, maka banyak sekarang kan. Apa dia? Kristen, ada yang diprotes, Protestan, macam-macam diprotes. Karena keyakinan mereka beda. Membicara tentang Nabi Isa, mereka jadikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau Trinitas, Bapa, Ibu, Ruhul Kudus. Mereka jadikan. Ya. Kalau Isa ada yang bilang anak Tuhan, alami bapaknya, ada Ruhul Kudus. Itu sampai 2107 para raja, para pendeta, para orang-orang alim kumpul, mereka semuanya bicarakan tentang Isa. Itu ya, tentang Isa. Bisa lihat dalam tafsir yang lain. Ini jadi di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ada kalimat dolin yang berarti astajib. Kalau baca itu kan salah waladdallin, amin, ay astajib, ya Allah terimalah, kabulkannya ya Allah, kabulkanlah. Itu kita mintanya yang baik karena itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair, maka dikatakan amin, ay astajib, ya Allah terimalah. Kita minta agar berikan petunjuk pada jalan yang lurus. Nah, kita sudah kasih tahu jalan yang lurus ada kembali kepada Al-Quran sama hadis, kembali kepada hadis. Itu saja gambarannya. Maka ada surah Al-Fatihah ini adalah mencakup isi kandungan Al-Quran semuanya, bicara tentang masalah akidah, masalah ibadah, dan pedoman hidup. Ada dua, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar, Islam kembali kepada Al-Quran sama hadis. Yang tidak benar, kembalinya bukan kepada Al-Quran dan kepada hadis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup dengan doa. Ada, kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berdoa selalu diawali dengan Allahumma rabbana rabbi, kemudian lanjutkan. Tapi pada saat kita membaca perjanji rawi, begitu kita dari asraqal kemudian menjelang tutup, kita selalu sallallahu ala Muhammad, dan itu kita selalu dibarengi dengan menadakan tangan. Pertanyaannya, apakah kata-kata sallallahu itu juga bagian doa?
Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kalimat kita kalau mencari bahasa Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu kan biasa dibaca. Jadi kita lihat, nah kita Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berjanji itu kan kisah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, kisah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa harus berdiri? Nah, kenapa berdiri? Karena kita ini kan kisah ketika Nabi SAW hijrah itu sangat diharapkan kan? Sangat diharapkan oleh orang-orang apa? Orang-orang Ansor ketika hijrah. Maka ketika Nabi saat datang kemana ke Yasrib atau ke Madinah disambut soal Badru ya dengan selawat. Bicara tentang selawat memang kita dianjurkan. Nah, dikatakan shollu ala Nabi, bersalawat dan Nabi. Kita banyak-banyak bersalawat pada Nabi. Banyak ya. Bahkan dikatakan man sholla sholatan, barang siapa selawat satu kali Allah berselawat 10 kali. Nah, kita ini dalam rangka apa? Bahkan kalau kita mau doa dikatakan kalau doa itu dengan memuji Allah, kemudian kalau doa tidak dibacakan dengan salawat Nabi wal abtar, ya agak susah diterimanya. Maka kita kan baca doa. Nah, kalau doa itu memuji Allah kemudian selawat. Nah, kita dalam rangka Sallallahu ala Muhammad, maka itu juga dalam bagian pada doa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa itu di dalam tafsir Ayatul Ahkam, mungkin jilid kedua mungkin ya. Ayatul Ahkam ada 2 jilid bukunya. Ayatul Ahkam, ayat-ayat tentang hukum. Termasuk dibahas juga salat. Pernah saya bahas di sini ketika ngajar remaja ayat itu. Dalam tafsir Ayatul Ahkam ada 2 jilid. Itu membahas tentang selawat juga. Kenapa sampai kita banyak berselawat? Karena walaupun selawat Nabi kan yang belakang kan macam-macam, ada salat badar macam-macam kan. Nah, itu yang penting dibahas adalah selawat ya, menyanjung ya, mengagungkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nggak pernah kan salatan, pernah Nabi salawat itu enggak? Ya, wa salatan kamil salam taman. Nggak pernah kan? Nabi nggak pernah itu. Cuma kita memuji, mengagungkan. Nah, itu. Ya, itu aja. Itu dibolehkan dalam buku itu ya, Ayatul Ahkam itu ada 2 jilid buku itu dibolehkan tentang masalah selawat ya, selawat. Kalau kita silakan aja berdoa ya, itu karena ya sama juga mengandung doa, sama juga kita baca Fatihah. Kenapa mengandung doa kan? Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim ya, yang berarti kita minta. Itu gambarannya insyaallah. Itu kembali kepada surat tadi Ayatul Ahkam ada 2 jilid itu. Baik, itu mungkin cukup insyaallah ya, karena sudah masuk isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya, dan mudah-mudahan memudahkan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kita ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fiq lima tarda wa tuhibbu. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fiq lima tarda wa tuhibbu. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa fiq lima tarda wa lima tuhibbu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan taqabbal ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ya Allah. Allahumma ij'alna min ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.